Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut sejumlah penolakan yang muncul di media sosial terkait revisi Undang-Undang TNI banyak yang tidak sesuai dengan pasal yang dibahas oleh Komisi 1 DPR. Dasko menyebut pembahasan Komisi 1 hanya fokus pada klaster pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, termasuk prajurit di jabatan sipil. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang. Meski menyebut berbeda, tetapi DPR tidak mengunggah draft RUU TNI yang dibahas oleh Komisi 1 di website mereka. Kami pun mengecek di website DPR terkait draft RUU TNI pada Senin sore dan tidak menemukan draft itu. Seperti halnya DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga meminta masyarakat mencermati isu RUU TNI. Prasetyo mengklaim revisi Undang-Undang TNI tidak untuk mendukung dui fungsi TNI. Apa yang sedang dilakukan revisi ini adalah untuk perkuatan TNI sebagai institusi, berkenaan misalnya dengan isu penugasan-penugasan. Jangan itu kemudian dimaknai sebagai difungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan tidak hanya TNI. Koalisi masyarakat sipil diantaranya YLBHI, Kontras bersama akademisi membuka petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Petisi dikeluarkan karena adanya kekhawatiran RUU TNI berpotensi mengembalikan dui fungsi militer. Salah satu yang menjadi kekhawatiran yang masuk dalam petisi ini, terjadinya pelanggaran HAM berat jika melibatkan TNI dalam penanganan masalah sosial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, juga mempertanyakan soal partisipasi publik dalam pembahasan RUU TNI. Undang-undang dibuat harus dengan tadi meaningful participation. Jangan pura-pura gitu. Ngundang cuma 2 hari, ngundang cuma 4 orang, 5 orang lembaga, terus dianggap partisipasi. No, itu bukan partisipasi yang bermakna. Itu partisipasi pura-pura, sekedar formalitas. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian, dengan rekomendasi yang baik. Kita nggak tahu tiba-tiba dari 52 jadi 58 nambah usia, faktornya apa? Apa argumentasinya? Pasal yang mendapat sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI salah satunya adalah pasal 47, mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI. Dalam undang-undang yang masih berlaku saat ini, ada 10 jabatan sipil yang bisa diduduki oleh TNI, diantaranya ada SAR, Intelijen Negara, termasuk Sandi Negara. DPR mengusulkan sesuai kebijakan Presiden, artinya tanpa batasan. Sementara pemerintah mengusulkan penambahan untuk pengelola perbatasan, untuk kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, termasuk Kejaksaan Agung bidang militer. Dalam rapat panja yang disetujui bersama usulan pemerintah. Sementara di pasal 53 yang mengatur terkait usia pensiun saat ini 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 tahun bagi perwira. Usulan DPR naik menjadi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama. Usulan pemerintah dibagi menjadi beberapa kategori dan mengakomodasi kenaikan masa usia pensiun mulai dari 55 tahun untuk Bintara dan Tamtama. Paling tinggi 62 tahun untuk perwira tinggi bintang 3. Dalam panja yang disetujui usulan pemerintah. Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan berunjuk rasa saat DPR menggelar rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta Sabtu petang. Mereka menolak pembahasan RUU TNI secara tertutup dan mempertanyakan urgensi rapat digelar di hotel. Tim Liputan Kompas TV.